Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hanifa Anggraini, NIM 4301418091 dari Pendidikan Kimia 18C. Saya di sini akan sedikit membahas mengenai kesetimbangan pada sel elektrokimia yang bersumber dari e-book Castellan. Agenda kali ini yang saya akan bahas yaitu pada subbab 17.12 tentang konstanta kesetimbangan dari potensial setengah sel standar. Reaksi kimia apapun dapat dituliskan sebagai kombinasi dari dua reaksi setengah sel sehingga potensial sel dapat dikaitkan dengannya. Nilai epsilon ditentukan oleh relasi N kali F kali epsilon sama dengan min delta G. Kondisi keseimbangan untuk setiap reaksi kimia adalah delta G0 sama dengan min R kali T dalam K. Jika delta G0 sama dengan min N kali F kali epsilon 0, maka kita bisa menuliskan persamaannya yaitu R kali T kali lengkap sama dengan N kali F kali epsilon 0 atau pada suhu 25 derajat Celcius yaitu log 10 dikali K sama dengan N kali epsilon 0 dibagi 0,05916 volt. Menggunakan persamaan 1750, kita dapat menghitung konstanta kesetimbangan untuk setiap reaksi dari potensial sel standar yang dapat diperoleh dari nilai-nilai tabulasi dari potensi setengah sel standar. Berikut langkah-langkah yang menggambarkan suatu prosedur untuk memastikan mendapatkan epsilon 0 dengan simbol dan besaran yang benar, yaitu seperti apa. Sebagai berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pecahkan reaksi sel menjadi dua reaksi setengah sel. Untuk reaksi sel pertama, pilih ion teroksidasi yang muncul di sisi reaktan reaksi sel dan tulis kesetimbangannya dengan ion terreduksi. Kemudian untuk reaksi setengah sel yang kedua, pilih ion teroksidasi yang muncul di sisi produk dari reaksi sel dan tuliskan kesetimbangannya dengan ion terreduksi. Tuliskan kedua reaksi setengah sel dengan elektron pada sisi reaktan. Kemudian langkah yang kedua, seimbangkanlah reaksi setengah sel dengan jumlah elektron yang sama N masing-masing. Jadi untuk reaksi sel pertama dan kedua itu seimbangkan jumlah elektronnya. Untuk langkah yang ketiga, jika reaksi sel setengah kedua dikurangi dari yang pertama, maka reaksi sel keseluruhan diregenerasi. Kurangi potensi elektroda dalam arti yang sama untuk mendapatkan potensi standar sel atau epsilon 0. Yang terakhir, gunakanlah persamaan 17.50 untuk menghitung konstantanya. Adapun contoh-contoh dari untuk kita menghitung konstanta kesetimbangan pada sel standar.
Contoh yang pertama itu pada 17.4 dengan reaksi 2Fe3+ dan plus Sn2+ menjadi 2Fe2+ plus Sn4+. Maka langkah yang pertama itu pecahkan reaksi setengah sel. Kita cari sel setengah sel yang pertama itu siapa dan setengah sel yang kedua itu siapa. Di sini tertuliskan setengah sel yang pertama itu Fe3+ ditambah elektron menjadi Fe2+ dengan pi nolnya itu 0,771 volt. Kemudian setengah sel yang keduanya itu Sn4+ dan 2 elektron menjadi Sn2+ dengan pi nolnya itu 0,15 volt. Kemudian langkah yang kedua, kalikan reaksi setengah sel yang pertama dengan 2 sehingga masing-masing akan menghasilkan jumlah elektron yang sama. Kemudian langkah yang ketiga, mengurangi nilai potensial untuk menghasilkan epsilon 0. Didapatkan 0,62 volt dari perhitungan 0,771 dikurangi 0,15. Kemudian langkah yang terakhir itu masukkan nilai-nilai dalam persamaan 17.50. Jika N-nya 2, maka kita bisa menuliskannya log 10 dikali K sama dengan N dikali epsilon 0 sama dengan 0,05916 volt. Dengan N-nya 2, kemudian dikalikan epsilon 0-nya itu 0,62 volt dibagi 0,05916 volt sama dengan 21. Maka hasil konstantanya itu 10⁻21. Kemudian contoh yang kedua pada 17.5 itu ada reaksi 2MnO4- ditambah 6H+ ditambah 5H2C2O4 menjadi 2Mn2+ ditambah 8H2O ditambah 10CO2. Langkah yang sama seperti contoh yang pertama, pecahkan reaksi sel setengah selnya. Reaksi setengah sel yang pertama itu MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O dengan epsilon 0-nya sama dengan 1,51 volt. Untuk reaksi setengah sel yang kedua ada 2CO2 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2C2O4. Epsilon 0-nya itu minus 0,49 volt. Langkah yang kedua, mengalihkan koefisien reaksi pertama dengan 2 dan reaksi yang kedua dengan 5. Maka kita dapatkan 2MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron karena tadi dikalikan 2 menjadi 2Mn2+ dan ditambah 8H2O dengan epsilon 0 yang sama. Untuk yang reaksi yang kedua menjadi 10CO2 ditambah 10H+ ditambah 10 elektron menjadi 5H2CO2O4. Jika semua jumlah elektronnya sama, maka lanjut ke langkah yang ketiga, mencari epsilon 0-nya. Maka reaksi setengah sel yang pertama
dikurangi nilai potensial sel reaksi setengah sel yang kedua, yaitu dihasilkan 2.00 volt dari pengurangan 1,51 volt dikurangi minus 0,49 volt menjadi 1,51 volt ditambah 0,49 volt sama dengan 2.00 volt. Kemudian langkah yang terakhir masukkan ke persamaan 17.50. Maka jika N-nya 10, maka dihasilkan 338. Maka konstantanya sama dengan 10 pangkat 338. Contoh yang terakhir ada 17.6 dengan reaksi CD2+ ditambah 4NH3 menjadi CdNH3 4 kali pangkat 2 plus. Mungkin reaksi ini teroleh menjadi dua reaksi setengah sel. Memilih CD2+ sebagai ion teroksidasi untuk reaksi setengah sel yang pertama. Namun tiba-tiba kita sadari bahwa tidak ada ion yang terreduksi yang sesuai. Situasi yang sama berlaku ketika kita memilih CdNH3 4 kali 2 plus sebagai ion teroksidasi untuk reaksi setengah sel yang kedua. Maka reaksi setengah sel adalah CD2+ ditambah 2 elektron menjadi CD dengan epsilon 0-nya minus 0,40 volt. Kemudian reaksi yang kedua CD NH3 4 kali 2 plus ditambah 2 elektron menjadi CD ditambah 4 NH3 dengan epsilon 0-nya minus 0,61 volt. Maka epsilon 0-nya dihasilkan 0,21 volt. Kemudian yang terakhir masukkan ke persamaan 17.50 dengan N-nya itu 2, maka dihasilkan konstantanya itu 7,1 atau 1,3 kali 10 pangkat 7. Oke, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.